Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelum saya lanjut memaparkan materi yang akan saya bawakan, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya, Apoteker Murni Mursyid, Sarjana Farmasi Magister Sains, merupakan salah seorang dosen di Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Palopo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampuh di Prodi Farmasi, yaitu Pengantar Ilmu Farmasi. Mata kuliah Pengantar Ilmu Farmasi ini merupakan mata kuliah wajib Prodi yang terdiri dari 2 SKS dan berada pada semester 1. Diharapkan mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengetahui pengetahuan dasar farmasi yang akan digunakan pada mata kuliah lanjutan berikutnya. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya adalah bidang pengajaran, di mana pada bidang ini saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, apa yang dimaksud dengan DAA? Delivery merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. Dari CPL menurunkan 7 CPMK, kemudian dari CPMK menurunkan 23 sub CPMK. Nah, dari 23 sub CPMK tersebut, kemudian akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka pembelajaran dan tidak termasuk untuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama sikap, yang kedua keterampilan khusus, yang ketiga keterampilan umum, dan yang keempat adalah pengetahuan. Di mana yang mencakup tentang sikap terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan juga etika. Sikap yang kedua adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Keterampilan khusus mencakup tentang mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemampuan untuk keterampilan khusus selanjutnya, mahasiswa akan mampu melaksanakan pekerjaan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, norma, dan etik kefarmasian. Kemudian untuk pengetahuan, diharapkan mahasiswa mampu menguasai berbagai macam zat aktif, struktur kimia, indikasi, efek samping, dan interaksinya yang bersumber dari tanaman serta hewan, baik di darat maupun di laut, yang dapat berfungsi sebagai obat, senyawa berkhasiat yang ada di dalamnya, serta efek farmakologinya. Kemudian untuk pengetahuan yang kedua adalah mampu mengklasifikasikan berbagai zat aktif, zat tambahan dan fungsinya pada pembuatan sediaan farmasi, bentuk sediaan farmasi, rute pemberian, serta aspek farmakokinetik dan farmakodinamik. CPMK 1 mengemukakan tentang sejarah kefarmasian di dunia dan di Indonesia. CPMK 2 mencakup tentang konsep teoritis, obat dan perkembangannya, serta hubungannya dengan sifat fisikokimia obat dan aktivitas biologis yang dihasilkan. Kemudian masuk ke CPMK 3, bentuk sediaan obat dan desain bentuk sediaan obat. Lalu CPMK 4 membahas tentang registrasi obat dan tata laksana registrasi. Kemudian yang kelima akan membahas tentang obat tradisional. Yang keenam membahas tentang perjalanan obat di dalam tubuh, mencakup aspek farmakokinetik, farmakodinamik, dan juga farmasetika. Kemudian aspek yang ketujuh adalah implementasi ketentuan perundang-undangan dan etik kefarmasian. Adapun bahan kajiannya meliputi tentang 7 aspek. Yang pertama, menjelaskan tentang sejarah perkembangan farmasi. Dan yang kedua, membahas tentang pengertian obat, sumber obat, penemuan, dan pengembangan obat baru.
Yang ketiga, membahas tentang penggolongan obat, berbagai macam bentuk sediaan obat, serta desain bentuk sediaan obat. Yang keempat, membahas tentang kriteria obat, termasuk tata laksana registrasi obat. Yang kelima, membahas tentang obat tradisional serta cakupannya secara luas. Dan yang keenam, membahas tentang perjalanan obat di dalam tubuh, mencakup 3 aspek, yaitu fase farmasetik, fase farmakokinetik, dan juga fase farmakodinamik. Dan yang terakhir adalah membahas tentang bagaimana peran profesi farmasi di komunitas. Cakupannya adalah peran farmasi di rumah sakit dan di pelayanan kesehatan lain, serta membahas tentang kode etik farmasi dan peresepan. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas saya menggunakan berbagai literatur seperti yang dapat Anda lihat pada sebelah saya. Sebagai referensi penunjang dapat berupa jurnal, artikel, majalah yang berhubungan dengan ilmu farmasi terkait dengan materi yang saya bawakan. Dan salah satu aplikasi yang bisa menunjang perkuliahan ini adalah aplikasi Medscape dan juga elektronik Balai POM. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan. Selanjutnya kita masuk ke aspek interaction. Interaction merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu sistem Student Learning Center atau yang dikenal dengan istilah SLC, di mana sistem tersebut merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Sistem SLC dalam pembelajaran saya terdiri dari 3. Yang pertama adalah pembelajaran interaktif, yaitu dosen memaparkan materi di dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah small group discussion atau yang dikenal dengan istilah diskusi. Dengan metode ini, metode pembelajaran betul-betul melibatkan antara kelompok siswa atau kelompok siswa dengan pengajar untuk menganalisis, menggali, dan memperdebatkan topik-topik tertentu yang merupakan isu-isu hangat saat ini. Kemudian yang ketiga adalah self-directed learning, di mana metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada siswa seperti tugas membaca, kemudian membuat ringkasan. Adapun platform yang saya gunakan yaitu Learning Management System atau yang dikenal dengan istilah LMS, di mana pada menu LMS tersebut mahasiswa akan mengisi absen kelas, mengunduh materi perkuliahan, dan lainnya. Itulah model aspek interaction yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya kita akan masuk ke aspek assessment, di mana aspek assessment ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kehadiran mahasiswa 10%, kemudian tugas dengan bobot 10%, kuis dengan bobot 10%, keaktifan dalam diskusi atau forum dengan bobot 10%, kemudian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 30%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Sebagai penutup, itulah tadi aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah yang saya lakukan, yang terdiri dari delivery, aspek interaction, dan aspek assessment yang sering disingkat dengan DEA.
Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya akan lakukan di kelas dengan metode teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, mungkin dimulai dulu dengan doa. Silakan Rahmi, dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai keinginan kita masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Baik. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Sehat. Ya, baik. Tadi sudah absen semua di LMS? Sudah. Absennya di HP berapa? 10. Kemudian materinya juga sudah diunduh? Sudah. Berarti kalau sudah absen, materinya sudah diunduh, berarti materinya sudah dibaca juga ya? Sudah. Oke. Nah, untuk sebelum kita lanjut ke materi HP 10, kita akan merefleksi tentang pembelajaran kita yang lalu, ya? Ada yang masih ingat? Kita pekan lalu membahas tentang apa? Ya, silakan Chelsea. Pada pekan lalu kita membahas tentang perbedaan antara obat generik dan obat paten. Pengertian dari obat generik itu sendiri adalah obat yang penamaannya disesuaikan dengan zat aktif yang ditetapkan oleh WHO, sedangkan obat paten obat yang penamaannya disesuaikan dengan siapa yang mensponsori obat itu. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Ada yang berpendapat lain enggak? Atau semuanya sepakat dengan jawabannya Chelsea? Sepakat ya. Jadi kalian sudah bisa mengetahui kriteria obat itu dikategorikan sebagai obat paten dan juga kapan dia dikategorikan sebagai obat generik. Baik, hari ini kita akan membahas tentang obat tradisional. Jadi pada materi ini kita akan fokus terhadap dua hal, yaitu nanti kalian akan harus tahu apa yang dimaksud dengan obat tradisional. Kemudian kalian harus mampu mengemukakan tentang jenis-jenis obat tradisional. Nah, kan tadi kalian bilang materinya sudah diunduh. Ayo, ada yang bisa bantu Ibu enggak? Apa yang dimaksud dengan obat tradisional? Ayo, ya silahkan. Baik, obat tradisional adalah obat yang terbuat dari bahan alam seperti tumbuhan, hewan, maupun mineral atau campuran dari ketiganya yang telah digunakan secara turun-temurun sebagai pengobatan. Ya, betul sekali. Terima kasih ya. Ada yang mau menambahkan definisi tentang obat tradisional atau semuanya sudah sepakat dengan jawaban temannya? Sepakat ya? Ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa oh iya, obat tradisional itu adalah ini segala macam. Nah, sekarang Ibu mau tanya, jenis-jenis obat tradisional yang kalian ketahui ada berapa macam? Ayo. Ayo, silahkan. Obat tradisional adalah obat yang telah digunakan secara turun-temurun seperti jamu. Yang kedua yaitu obat herbal standar, di mana obat ini telah diketahui kegunaan dan kemanfaatannya dan telah diuji secara praklinik. Yang ketiga yaitu fitofarmaka. Obat fitofarmaka ini adalah obat yang telah diketahui kegunaan dan kemanfaatannya dan telah teruji secara klinik dan praklinik. Iya, bagus sekali. Terima kasih ya. Jadi betul sekali. Obat tradisional itu merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan. Jadi boleh berasal dari tumbuhan, hewan, ataupun mineral dan sediaan sari atau galenik, atau campuran dari ketiga bahan tersebut yang telah digunakan secara turun-temurun. Sementara untuk pembagiannya ada 3 ya. Jadi ada yang disebut jamu, kemudian ada yang disebut apa tadi? Obat herbal terstandar, dan ada yang disebut fitofarmaka. Bagus sekali. Ya. Kalau untuk OHT dan juga fitofarmaka mungkin masih agak asing di telinga kalian. Kalau jamu saya rasa semua tahu jamu ya? Ada yang suka minum jamu? Ada yang suka? Kenapa suka jamu? Yang pertama itu jamu itu sangat menyehatkan, dan yang kedua itu rasanya agak sedikit unik gitu. Jadi alasan saya menyukai jamu. Oke, terima kasih. Yang lain suka? Tidak. Wah, kayaknya lebih dominan yang tidak suka ya dibanding yang suka. Nah, yang tidak suka alasannya apa? Tidak suka minum jamu? Bau? Apalagi? Rasanya kurang enak? Aromanya juga tidak suka? Ya. Jadi memang salah satu kendala ada beberapa, apalagi anak zaman milenial seperti kalian ya, memang tidak suka konsumsi jamu. Nah, nanti Ibu akan sedikit cerita tentang salah satu inovasi Ibu
membuat satu sediaan jamu, tapi dia dalam bentuk cair, bukan dalam bentuk cairan atau seduhan ya. Jadi ibu modifikasi, salah satu pertimbangan ibu adalah memang jamu banyak tidak disukai oleh kalangan milenial seperti adik-adik, karena itu tadi aroma dan rasanya yang tidak enak. Jadi ibu membuat satu inovasi baru, jamu yang sesuai dengan formula yang sesuai dengan standar Kemenkes, ibu ramu dalam bentuk permen atau COVID candy namanya. Nanti ibu cerita sedikit tentang itu. Kita lanjut dulu. Kemudian, nah ini tadi obat tradisional, ada jamu, obat herbal terstandar, dan juga fitofarmaka. Nah, dia semua memiliki penandaan tersendiri. Jadi ada logonya masing-masing. Jadi jamu yang sebelah sana, kemudian OHT ada di tengah, dan fitofarmaka ada sebelah situ ya, sebelah kanan. Nah, semua regulasi yang mengatur tentang apa yang bisa dikategorikan sebagai jamu, apa yang bisa dikategorikan sebagai OHT, dan apa yang bisa dikategorikan sebagai fitofarmaka, itu semuanya telah diatur dalam regulasi seperti yang adik-adik lihat di sana, ya. Kita lihat, oh ternyata jamu itu dia harus memiliki kriteria yang ada di atas. Jadi dia aman sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebagai syarat pertamanya. Kemudian klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris. Jadi misalkan orang-orang tua dulu, oh nanti kalau kita minum rebusan kumis kucing, batu ginjalnya bisa luruh. Itu karena pengalaman nenek-nenek kita, dan secara empiris turun-temurun digunakan seduhan atau rebusan daun kumis kucing itu sebagai jamu untuk meluruhkan batu ginjal. Itu yang disebut jamu ya, salah satu contohnya. Kemudian dia harus memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Kemudian jenis klaim penggunaan harus diawali dengan kata-kata secara tradisional digunakan untuk bla bla bla. Ingat, kategori jamu itu ditetapkan kalau dia hanya digunakan secara empiris dan turun-temurun oleh nenek moyang kita. Dia belum melalui uji preklinik, apalagi uji klinik, ya. Kemudian banyak juga saya lihat biasa beredar di internet atau di mana ya, di radio atau apa. Dia mempromosikan produk jamunya. Kemudian di situ dikatakan bahwa jamu A dia bisa menurunkan hipertensi, mengobati penyakit hipertensi atau mengobati penyakit diabetes. Tidak seperti itu. Jamu itu tidak bisa diklaim dengan menggunakan istilah farmakologi atau medis. Ya, jadi semua ini regulasinya tadi sesuai yang diatur oleh Per Bepom. Ya, jadi tadi kalian bisa lihat sendiri di situ. Inilah salah satu persyaratan kapan obat tersebut, kapan bahan tersebut bisa dikategorikan sebagai jamu. Sampai sini paham ya? Baik, kita lanjut. Nah, ini kita lihat ada beberapa contoh jamu bermerek, ya. Jadi mereka sudah melakukan registrasi sehingga mereknya sudah bisa keluar. Contohnya adalah Kuku Bima, Pegal Linu, Gemuk Sehat, Tolak Angin, dan lain-lain. Kalian bisa lihat di situ. Kemudian untuk kalau jamu yang menggunakan bahan obat tradisional pada umumnya menggunakan bahan dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Padahal tidak hanya tumbuh-tumbuhan yang bisa jadikan obat tradisional. Nah, rata-rata suka minum madu enggak? Suka ya, madu enak rasanya, manis. Nah, apa yang kalian tahu tentang kegunaan madu? Ayo. Bisa meningkatkan sistem daya tahan tubuh, betul salah satunya. Ada lagi yang lain? Ayo. Nah, ini yang masih jarang diketahui oleh masyarakat awam ya. Jadi, madu itu selain rasanya enak, kemudian menyehatkan ya, bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, ternyata madu juga bisa dijadikan sebagai obat luka bakar. Ya. Hal ini sudah Ibu buktikan sendiri karena kemarin Ibu sempat melakukan penelitian yang membahas tentang efektivitas madu hutan dalam mengobati luka bakar, dan memang signifikan dalam mengobati luka bakar tersebut. Ya, jadi kalian harus tahu bahwa obat tradisional itu bukan hanya berasal dari tanaman atau tumbuhan. Adik-adik mungkin masih jarang yang tahu kalau ternyata madu itu bisa digunakan sebagai obat untuk luka bakar. Jadi ingat, untuk mengolah bahan tradisional itu cukup dengan bahan sederhana saja, kita bisa memodifikasinya dalam bentuk yang lebih modern. Misalnya tadi larutan atau seduhan,
yang biasanya orang tidak suka, kita bisa formulasikan menjadi bentuk permen. Kemudian madu yang biasanya agak lengket kalau kita gunakan langsung pada kulit dan itu mungkin membuat si pengguna tidak nyaman, itu bisa kita formulasikan dalam bentuk krim. Nah, dalam mata kuliah pengantar ilmu farmasi ini, nanti adik-adik akan dibimbing untuk bisa memodifikasi bahan alam yang ada menjadi suatu bentuk sediaan yang lebih modern. Seperti itu ya. Bisa diikuti ya sampai sini? Bisa. Baik. Kita di sini bisa melihat persentase penggunaan tumbuhan obat yang banyak digunakan sebagai obat tradisional atau dalam bentuk jamu ya. Kita bisa lihat di situ ada jahe yang mendominasi, kemudian kencur, temulawak, meniran, dan mengkudu. Nah, bahan-bahan ini bisa kita olah dan modifikasi menjadi bentuk sedan permen yang seperti tadi Bu sudah bilang. Itu untuk mengakali bagi anak-anak atau kalangan remaja yang memang tidak suka dengan aroma dan rasa jamu dalam bentuk seduhan yang kurang menyenangkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selain dari bahan tumbuhan, kita juga dapat mengolah obat tradisional dalam bentuk yang dihasilkan oleh hewan. Misalnya tadi madu. Selanjutnya ini sedikit tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah Ibu lakukan tadi, yang memodifikasi larutan menjadi sebuah permen. Ya. Kemudian kita lanjut tentang obat herbal terstandar. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan tentang persyaratan apa syarat-syarat yang bisa suatu produk tersebut dikatakan sebagai jamu. Begitu juga dengan apa persyaratan sehingga suatu produk itu bisa dikatakan sebagai obat herbal terstandar. Nah, kita lihat. Jadi bedanya obat herbal terstandar ini telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik menggunakan hewan coba. Ya. Kemudian bahan bakunya telah distandarisasi. Apa kriterianya sehingga produk tersebut bisa dikategorikan sebagai OHT? Kita lihat. Jadi dia aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kemudian klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah, bukan hanya secara empiris saja, berbeda tadi dengan jamu. Nah, kemudian telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi dan tentunya harus memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Nah, kita bisa lihat mungkin ada yang pernah gunakan, ada antangin JRG, ada OB herbal, ada mastin, lelap, dan diapet. Ini adalah beberapa contoh obat herbal terstandar yang sudah beredar di pasaran. Nah, kemudian kita lanjut ke fitofarmaka. Ya, jadi kalau jamu dia hanya secara empiris saja digunakan turun-temurun. Kemudian naik satu tingkat adalah obat herbal terstandar. Ini sudah melalui uji apa? Uji preklinik menggunakan hewan coba. Kemudian untuk fitofarmaka ini adalah tingkatan tertinggi pada pengelompokan obat herbal. Karena fitofarmaka ini dia sudah melalui uji preklinik dan juga uji klinik. Ya, kita lihat apa persyaratannya. Yang pertama, dia kriterianya harus memenuhi aman sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik maupun uji klinik. Kemudian telah dilakukan standarisasi bahan baku yang digunakan dalam produk jadi, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Kemudian jenis klaim penggunaan sesuai dengan tingkat pembuktian medium dan tinggi. Oke, jadi dalam tingkatan obat tradisional, fitofarmaka lah yang berada pada urutan tertinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau obat tradisional itu apakah sama tata cara registrasi untuk bisa dipublish atau dijual produknya dengan obat modern? Ayo, kira-kira sama atau tidak? Alurnya tetap sama, ya. Jadi di Indonesia kita mengacu kepada regulasi sesuai dengan peraturan Badan POM nomor 32 tahun 2019 bahwa apapun yang akan diedarkan itu harus melalui perizinan terlebih dahulu, ya. Jadi alur registrasinya kurang lebih sama dengan alur registrasi obat modern. Nah, kita lihat di sini baik jamu, obat tradisional, baik OHT maupun fitofarmaka, semuanya harus mengikuti uji persyaratan keamanan dan mutu obat jadi. Kalian bisa lihat di situ yang meliputi uji organoleptik, kadar air, cemaran mikroba, aflatoksin total, dan yang lain-lain.
nanti setelah melalui rangkaian uji tersebut, barulah suatu produk itu bisa diberikan izin edar untuk dijual. Ya. Untuk menjamin keamanan obat tradisional, Badan POM telah memberikan daftar bahan apa saja yang tidak boleh ada dalam obat tradisional tersebut. Kita bisa lihat di situ ada biji saga, biji kecubung, herba ephedra, gandarusa, dan yang lain-lain. Jadi, kalau besok adik-adik ada niat untuk membuat suatu sediaan obat tradisional, ingat bahan-bahan ini sama sekali tidak boleh ada dalam sediaan obat tradisional yang akan adik buat, ya. Dalam obat tradisional ada beberapa bahan yang diatur sesuai pada kadar berapa mereka boleh ada dalam sediaan obat tradisional tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Sudah paham semua ya? Baik. Sebelum Ibu akhiri, kita agar lebih adik-adik bisa lebih memahami materi yang sudah Ibu sajikan hari ini, Ibu akan berikan tugas secara per kelompok, ya. Jadi nanti mungkin akan dibentuk 3 kelompok. Kemudian nanti kalian silahkan memilih jamu, OHT, atau fitofarmaka. Nanti setiap kelompok akan membahas 5 contoh sediaan yang sudah beredar di pasaran tentang ketiga obat tradisional ini. Silahkan kalian sajikan dalam bentuk PowerPoint untuk kita diskusikan pekan depan. Oke, sampai di sini Ibu rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu akhiri sampai di sini. Dan jangan lupa, rangkuman dari materi kita hari ini adalah kalian memahami apa yang dimaksud dengan obat tradisional. Kemudian kalian bisa mengetahui apa saja yang disebut, apa saja yang masuk ke dalam kategori obat tradisional. Sampai sini bisa ya? Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.